Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, hari ini kita semuanya diberikan kesehatan. Anak-anak, pada tema hari ini pembelajaran ketiga. Kemarin kita sudah mengulas tentang, di pembelajaran pertama, dua, kita mengulas tentang bagaimana bangsa Eropa, Portugis, Inggris, kemudian yang lainnya masuk ke Indonesia, ke Nusantara. Nah, sekarang pada tema ini, pada pembelajaran ketiga, Pak Aldi akan menjelaskan mengenai masa pemerintahan kolonial Belanda dan Portugis. Nah, pada pemerintahan kolonial Belanda, pada masa kepemimpinan Johannes van der Bos, ya, pertama kali sistem tanam paksa dipakai di jajahan Belanda di Indonesia, dan mulanya ada di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah di luar Jawa seperti halnya Sumatera, ya. Nah, tanam paksa ini dimulai sejak tahun 1847. Saat itu penduduk yang sudah telah lama menanam kopi, ya, secara bebas dipaksa untuk menanam komoditi-komoditi yang dimau oleh bangsa Belanda. Contohnya adalah teh, tembakau, ya. Makanya anak-anak perhatikan kebun-kebun teh yang ada di sekitar kita itu adalah bekas peninggalan saat itu pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Nah, sistem hampir sama, ya, dilaksanakan seperti halnya di Jawa, di Minahasa, Lampung, Palembang, ya. Kopi ditanam merupakan komoditas utama, ya. Di Sumatera paling banyak kopi yang ditanam. Kalau di Jawa itu adalah teh. Nah, kemudian pelaksanaan tanam paksa banyak terjadi penyimpangannya, anak-anak semuanya. Nah, Johannes van der Bos ini pada tahun 1847 ternyata jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. Nah, yang kedua, rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian tenaga untuk tanaman ekspor sehingga mereka nggak mengerjakan tanahnya sendiri, ya, namanya juga tanam paksa, ya. Yang ketiga, rakyat tidak memiliki tanah, harus bekerja melebihi setengah tahun, ya. Waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi dari 3 bulan, ya. Kemudian setiap kelebihan hasil panen pajak harus dibayarkan kepada rakyat, kepada pemerintah Belanda. Nah, tanam paksa ini diprotes oleh seorang bangsawan Belanda, namanya adalah Edward Douwesdekker. Beliau menulis sebuah buku yang berjudul Max Havelaar, ya. Di buku itu menceritakan tentang kesalahan tanam paksa yang dilaksanakan di Pulau Jawa, ya. Jadi kemudian si Douwesdekker ini mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi, ya. Jadi ada politik balas budi. Langkah tersebut sebagai berikut. Nah, yang pertama, pendidikan, ya, membangun saluran pengairan, memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang. Nah, ini adalah salah satu langkah-langkah usulan dari Douwesdekker, ya. Jadi banyak sekolah-sekolah peninggalan Belanda maupun saluran-saluran irigasi, kemudian program-program balas budi ini yang sampai saat ini mungkin kita masih bisa melihat ataupun memanfaatkannya. Nah, anak-anak semuanya, kemudian sekarang adalah peristiwa saat terhadap Portugis. Malaka dapat dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511. Perlawanan tersebut karena terjadi persaingan antara pedagang Portugis dan pedagang Nusantara, ya. Portugis ingin menguasai perdagangan. Nah, kita tahu daerah Ternate, daerah Indonesia bagian timur itu terkenal akan rempah-rempahnya, dan daerah Sumatera juga terkenal akan rempahnya. Nah, perlawanan tersebut diawali dari pada tahun 1514 sampai 1528, di mana Sultan Ali Muhayyad berhasil membebaskan Aceh dari
penguasaan bangsa Portugis. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Sultan Alauddin ya. Ini adalah foto-fotonya ya nak. Pada kemudian terakhirnya adalah Sultan Iskandar Muda. Nah, ini raja kerajaan Aceh yang terkenal gigih melawan Portugis ya. Nah, anak-anak semuanya, bila kita tahu Aceh ini adalah salah satu daerah di Indonesia yang setiap perlawanannya pasti menang ya. Jadi dalam kemerdekaan bangsa Indonesia, Aceh ini termasuk wilayah modal. Dia modalnya Indonesia merdeka ya Aceh ini ya. Karena Aceh saat dijajah, penjajah nggak berhasil menaklukkan Aceh, hanya Aceh ya. Oke, anak-anak semuanya, kemudian setelah Aceh kemudian di Ternate, peperangan Ternate, perlawanan Ternate. Karena apa? Karena awal mulanya Portugis itu mendirikan benteng ya, minta izin ke Raja Ternate. Kemudian benteng itu bisa dibuat oleh Portugis, namun dalam berjalannya waktu yang awal mulanya hanya izin untuk perdagangan saja, namun benteng itu berubah menjadi semacam pertahanan untuk Portugis. Akhirnya rakyat Ternate melakukan perlawanan karena keserakahan dari Portugis ya. Selain itu mencampuri urusan pemerintahan kerajaan, kemudian membenci rakyat Ternate, kemudian secara agama maupun secara perdagangan itu dikuasai oleh Portugis. Kemudian pada tahun 1565 Ternate bangkit ya, setelah dikuasai oleh Portugis. Rakyat Ternate bangkit di bawah pimpinan Sultan Hairun ya. Portugis berusaha menangkap Sultan Hairun, tetapi rakyat melawan ya, dan berhasil membebaskan Sultan Hairun dan tawanan lainnya. Nah, akhirnya di bawah kepemimpinan Sultan Babullah, putra Sultan Hairun ya, tahun 1574 benteng Portugis dapat direbut kembali oleh Ternate ya, karena sudah bergabung dengan Tidore. Nah, ini pada tahun 1975. Nah, sampai saat ini benteng peninggalan Portugis ini masih berdiri kokoh di daerah Ternate. Oke, anak-anak semuanya, kemudian peristiwa perlawanan terhadap Belanda maupun penjajah yang lainnya tidak ternyata menyeluruh di wilayah Indonesia. Di Makassar dipimpin oleh Sultan Hasanuddin ya, di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin oleh Pangeran Antasari, di Maluku ada Patimura, kemudian di Sumatera Barat ada Sisingamangaraja, di Banten ada Sultan Ageng Tirtayasa, di Jawa Jogja itu ada Pangeran Diponegoro, dan di Papua ada Silas Papare. Nah, ini adalah salah satu tokoh-tokoh ya, perlawanan terhadap bangsa penjajah, yaitu Belanda dan Portugis. Nah, anak-anak semuanya, kita ketahui dari sejarah yang kita baca, ternyata perlawanan di daerah ini banyak mengalami kegagalan karena perlawanan kepada penjajah ini masih bersifat kedaerahan. Anak-anak, kedaerahan itu hanya sekelompok di wilayah tertentu, kerajaan tertentu saja melawan penjajahan Belanda saat itu. Nah, akhirnya ini terjadi karena ya di negara kita suku, budaya, ras itu bermacam-macam ya. Jadi inilah yang disebut dengan keragaman sosial budaya di Indonesia. Nah, keragaman sosial budaya Indonesia disebabkan oleh berbagai macam penyebabnya ya, secara sosial, kemudian secara geografis, maupun faktor-faktor yang lainnya. Nah, sekarang Pak Guru mau membahas mengenai ras yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah berdasarkan ciri fisiknya, masyarakat Indonesia itu dibedakan menjadi empat kelompok ras. Yang pertama adalah ras Papua Melanesioid. Ya, ada Bashman, Vedoid, Polynesian, Aino, itu adalah ras-ras khusus ya. Ini di teman-teman saudara kita yang di daerah wilayah Indonesia Timur, mulai dari NTT sampai ke Papua sampai ke
daerah Papua Nugini, suku Aborigin itu masih satu kelompok ras Papua Melanozoid. Ya. Nah, terdapat di Papua, Pulau Aru, Pulau Kai, ya. Kemudian kelompok ras Negroid. Nah, itu orang-orang Semang di Semenanjung Malaka, kemudian orang Mikopsi di Kepulauan Andaman itu adalah Negroid. Kemudian yang ketiga kelompok ras Wedoid. Nah, ras Wedoid ini orang Sakai ya, di Siak, di Riau, Kubu di Sumatera Selatan, Jambi, orang Tomuna di Pulau Muna, ya, Enggano di Pulau Enggano, dan Mentawai di Kepulauan Mentawai. Ini adalah kelompok ras Wedoid ya, di Kepulauan Mentawai ya, di daerah Nias sana. Kemudian yang keempat kelompok ras Melayu Mongoloid, yang dibedakan menjadi dua golongan, ras Proto Melayu Tua ya. Melayu Tua itu suku Batak, Toraja, suku Dayak, ini adalah termasuk Melayu Tua. Kemudian di samping ras tersebut, masyarakat Indonesia juga terdiri atas warga keturunan ya. Yang pertama keturunan Cina, Mongoloid ya, keturunan Arab, Pakistan, India, ras Kaukasoid ya. Kaukasoid itu daerah-daerah Eropa yang hidup berdampingan membaur menjadi warga Indonesia. Nah, masyarakat Indonesia tidak mengenal yang namanya superioritas suatu ras dan tidak menganut paham rasialisme. Jadi kita harus menghargai semua perbedaan ras yang ada di Indonesia, karena kemajemukan itu ternyata ada di negara kita ya, dari Sabang sampai Merauke ya, dari Miangas sampai Pulerote, itu macam-macam sekali ya. Kalau anak-anak perlu ketahui, kalau di Kalimantan saja bahasa itu setiap sungai itu berbeda ya. Jadi itu adalah menunjukkan bahwa Indonesia itu negara yang sangat kaya. Oke, anak-anak semuanya, sekarang adalah suku yang ada di Indonesia. Nah, suku yang ada di Indonesia ya, terdiri dari beberapa suku bangsa ya. Suku disebut juga dengan etnis ya. Tiap suku bangsa memiliki bahasa dan adat istiadat serta budaya yang berbeda. Nah, beberapa suku yang ada di Indonesia sebagai contohnya, Sumatera ada Aceh, Melayu, Batak ya. Di Jawa ada Betawi, kemudian suku Sunda, Osing, dan suku Jawa. Oke, anak-anak semuanya, pembelajaran pada hari ini kaitannya dengan beberapa peristiwa perlawanan bangsa Indonesia yang ada di Aceh, Ternate, Tidore ya. Kemudian mengenal suku, ras yang ada di Indonesia. Nah, harapannya nanti anak-anak semuanya bisa mengerjakan tugas yang Pak Guru sudah share di WA group. Nah, nanti anak-anak bisa mengerjakannya. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan kalian bisa lewat kolom komentar ya. Silakan saja, seperti kemarin ada yang tanya, Pak Guru langsung jawab. Nah, anak-anak semuanya, dapat kita simpulkan bahwa perlawanan bangsa Indonesia, Nusantara saat itu ya, karena waktu itu kan Indonesia belum merdeka ya, masih sistemnya kedaerahan ya. Portugis, Belanda menjajah di Indonesia karena 3G tadi ya, ada gospel, glory, dan gold ya. Nah, kekayaan, mencari daerah jajahan, menyebarluaskan agama. Kemudian ini adalah misi-misi dari penjajah ke Indonesia. Nah, bangsa Indonesia mengalami kesulitan saat melakukan perlawanan karena masih bersifat kesukuan, kedaerahan ya. Jadi susah untuk mengusir penjajah untuk saat itu. Jadi demikian anak-anak, semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, selalu ceria ya nak. Salam sehat selalu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.